Bang Zazilul mengatakan ini seperti sudah diseret ke arah politik. Ya memang benar, karena posisinya kan sudah menjadi pejabat politik ya. Utusan Jadi khusus ya presiden. utusan khusus presiden yang segala tindak tanduknya pasti akan mengkomunikasikan pesan-pesan politik. Jadi ada 3 hal nih yang bisa dilihat apakah itu mengandung muatan politik atau tidak. Yang pertama tentang substansi informasi yang dihadirkan. Yang kedua setting di mana informasi disebarkan, dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Nah substansinya mungkin ketika Gus Miftah ngomong mungkin keceplosan karena kebiasaan selama ini. Bukti kebiasaan gimana kita bisa melihat dari video-video lama yang kemudian dimunculkan. Nah menurut saya substansi itu harusnya ketika beliau berubah positioningnya bukan hanya sekedar penceramah, itu narasinya harus berubah juga. Jadi canda ria tawa itu kan, dan ya guyonannya, verbal dan non verbalnya, bahasa termasuk bahasa tubuhnya itu harus berubah. Nah, yang kedua, setting di mana informasi disebarkan. Settingnya itu kan adalah dalam rangka kegiatan keagamaan kalau tidak salah. Menurut saya kata-kata yang seperti itu tidak layak muncul lagi ketika beliau sudah berubah status atau positioningnya. Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah tengah menjadi sorotan publik usai menghina dan mengolok-olok penjual es teh manis Sun Haji. Perbuatan Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo turun tangan dengan memberi teguran. Peristiwa olok-olok terjadi saat acara sholawatan di lapangan di Kabupaten Magelang. Ucapan Miftah pun sontak beredar viral dalam video tersebut. Kayaknya Bang Zazilul justru bisa menempatkan posisi itu. Dan kalau bicara soal keunikan, memang kita ingin melihat nih penceramah-penceramah yang bisa menampilkan simbol-simbol yang tidak monoton pada simbol keagamaan, tapi kemudian bisa merangkul Gen Z dan sebagainya. Tapi tetap bahasanya, jadi komunikasi verbalnya itu harus menunjukkan. Dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Jadi fungsinya bukan hanya penceramah tadi, dia adalah utusan presiden bidang apa tadi, keberagaman gitu ya. Akhirnya bukan bidang keberagaman, bidang apa tuh? Lupa jadinya. Nah, itu justru memecah belah umat jadinya. Akibatnya sudah terlihat kan, ada yang pro dan yang kontra. Saya kira kalau Bang Zazilul, saya kebetulan udah belasan tahun bareng beliau nih di TV. Saya tahu bagaimana narasi beliau. Video yang beredar itu merekam momen Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral itu, terlihat awalnya Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Pernyataan Miftah itu pun lantas menuai sorotan dan kritikan. Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Teguran Prabowo kepada Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Dia adalah seorang penceramah Islam yang memang dalam, ya saya akan gunakan kata-kata saya, yang tidak tahu diri sebetulnya. Dan Anda menilai bahwa sejauh ini MUI diam saja? Kalau MUI-nya, tapi saya mau bilang dulu tentang Gus Miftah. Ya. Mestinya Gus Miftah tuh sangat sadar, dia itu adalah utusan khusus presiden. Itu kurang mulia apa tuh posisi? Menurut saya ya. Dan dia dengan begitu saja mengabaikan posisi tersebut dengan risiko ini akan menyakiti hati presidennya. Dan ternyata memang Presiden Prabowo akhirnya harus menyatakan bahwa ya nggak pantas kamu mengatakan itu kan. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Miftah lewat Siskap Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Hasan mengingatkan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Tapi dia ketika itu kan harus sadar, ketika dia datang ke acara tersebut, dia adalah seorang utusan khusus presiden. And all of a sudden dia membetak si pedagang es tersebut dengan cara semacam itu. Sehingga pertanyaan saya sekarang ini adalah gimana ya caranya ya di Indonesia ini orang-orang semacam ini tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sebodoh itu. Dan ini bukan cuma soal penceramah di muka publik, tapi bayangkan di medsos setiap hari itu bisa muncul. Itu siapa yang harus ngomong di medsos bahwa misalnya seperti apa? Apa? Misalnya seperti apa di medsos? Ya misalnya contoh paling gampangnya adalah siapa namanya Gus Miftah ini kan berulang kali kutipan-kutipan omongannya yang misalnya dia menghina si Sinden itu Yati Pesek itu kan muncul sekarang ya. Itu udah lama sebetulnya tapi sekarang dimunculkan kembali. Bukan hanya itu saja,
Yang baru viral saat ini yaitu video Miftah saat menyebut seniman senior Yati Pese dengan sebutan londe. Hal itu pun juga membuat ramai netizen. Itu apalagi kapasitasnya tadi bidang kerukunan antar umat beragama. Ini antar umat beragama jadi nggak rukun nih. Ada yang satu pihak ngomong gini, satu pihak ngomong gini. Saya sebenarnya ingin berdiri di tengah gitu kan. Makanya tadi saya menawarkan, coba dibaca aja fungsi itu dalam 3 hal tadi. Substansinya bagaimana, settingnya di mana, fungsinya di mana. Nah, karena itu saling melekat satu sama lain. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh drone imprint tadi, di sini nampaknya netizen itu kan mewakili masyarakat juga, gitu. Hampir semua masyarakat Indonesia pegang HP nih. Mewakili juga bahwa ketika Gus Miftah mundur, maka percakapannya menurun. Artinya mereka merasa puas dengan tuntutan mereka bahwa Gus Miftah bisa mundur, legowo. Dan menurut saya ini ksatria, seperti yang Pak Prabowo katakan kan, bahwa ketika seorang pejabat publik mengakui kesalahannya, ada 2 pilihan kan, itu dianggap sebagai antara reward and punishment bagi dirinya sendiri. Kalau dia mundur, dia bisa menjadi role model bagi pejabat publik yang lain untuk lebih berhati-hati nih konsekuensinya kalau kita melakukan kesalahan dalam hal berkomunikasi terutama, maka kita harus mundur. Karena itu saya melihat, ya, Mas Ujang meminta maafnya setelah ditegur oleh Presiden melalui Seskap Mayor Teddy. Jadi kalau tidak ada teguran, yang bersangkutan tidak akan minta maaf. Beliau mengakui bahwa beliau meminta maaf setelah ditegur oleh Mayor Teddy atas perintah dari Presiden Prabowo. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya? Presenter CNN Indonesia Rifana mencecar juru bicara istana terkait dengan olok-olok yang dilakukan oleh utusan khusus Presiden Miftah Habibur Rahman. Ia mempertanyakan adab dari Miftah Habibur Rahman kala mengolok-olok penjual es teh bernama Son Haji. Bahwa ini sangat berbeda sekali, sangat bertolak belakang ketika sosok Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai acara sampai bergetar mengangkat derajat dari para pedagang kaki lima. Tapi di sisi lain para pembantunya dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap para pedagang kaki lima ataupun para pedagang kecil begitu. Ini kan sangat bertolak belakang dengan sosoknya Pak Prabowo. Ia merasa miris, kenapa Miftah sebagai pejabat publik baru meminta maaf usai ditegur oleh bosnya yaitu Presiden Prabowo. Menanggapi pertanyaan dari Rifana, juru bicara istana seperti kelabakan, ia pun menyalahkan perilaku dari Miftah Habibur Rahman tersebut. Harusnya Miftah sejak awal meminta maaf kepada Bapak Son Haji. Ya, yang pasti kita sudah sama-sama tahu dan sama-sama paham tadi perintah Pak Prabowo sudah dilaksanakan oleh Gus Miftah. Dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah datang ke rumahnya. Tentu ini adalah sebuah solusi yang baik ya ke depan, bahwa sejatinya tadi istana, Pak Presiden mengingatkan, kita semua mengingatkan, rakyat Indonesia juga mengingatkan agar tadi ya, agar menjadi pejabat yang menjaga lisannya dalam konteks berceramah maupun dalam konteks mengeluarkan statement. Karena bagaimanapun pejabat itu menjadi teladan, ketika ucapannya salah, keliru, pasti akan berdampak yang tidak bagus bagi publik begitu. Baik. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Tekmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah tengah menjadi sorotan publik usai menghina dan mengolok-olok penjual es teh manis Son Haji. Perbuatan Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo turun tangan dengan memberi teguran. Para presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Peristiwa olok-olok terjadi saat acara sholawatan di lapangan di Kabupaten Magelang. Ucapan Miftah pun sontak beredar viral dalam video tersebut. Video yang beredar itu merekam momen Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral itu, terlihat awalnya Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Masih. Ya kono didol goblok. Pernyataan Miftah itu pun lantas menuai sorotan dan kritikan.
Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Teguran Prabowo kepada Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Miftah lewat Seskap Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Hasan mengingatkan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Tetapi memang kan ada ikatan-ikatan yang emosional antara katakanlah utusan khusus dengan Pak Presiden yang tentu tadi ketika keliru, ketika salah ya harus diingatkan, dan itu menjadi perhatian khusus bagi Pak Presiden ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan lupa Mbak Ripana, Pak Presiden itu Pak Prabowo adalah presiden yang perhatian kepada masyarakat kelas bawah. Bagaimana peduli kepada pedagang kaki lima, tukang bakso, tukang ojol. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah kekeliruan yang berbeda dengan cara pandang Pak Presiden. Oleh karena itu ketika ditegur, ketika diingatkan ya harus langsung dilaksanakan oleh Gus Miftah. Nah, soal apakah ketika ditegur baru mau jalan, yaitu kembali kepada Gus Miftah sendiri. Tentu beliau yang bersangkutan yang paham dan tahu terkait dengan persoalan itu. Bukan hanya itu saja, yang berviral saat ini yaitu video Miftah saat menyebut seniman senior Yati Pese dengan sebutan londe. Hal itu pun juga membuat ramai netizen. Kulo niku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe to niki. Layu dadi londe to niki.